Bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara terkait dengan penjajahan Belanda. Kolonialisme di Indonesia setelah pemerintahan VOC dapat kita lihat pada peta konsep berikut ini, yaitu yang pertama pemerintahan Republik Batak, kemudian kolonialisme Inggris, dan di bagian terakhir baru dominasi pemerintahan Belanda secara penuh. Untuk pembahasannya, mari kita lihat. Latar belakang Republik Batak atau Republik Batavia. Jadi, keadaan di negeri Belanda pada dasarnya juga mempengaruhi tanah jajahan. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di negeri Belanda. Di negeri Belanda muncul kelompok kaum patriot yang terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, di mana semboyan revolusi Prancis itu terkait dengan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Kemudian ketika Belanda dikuasai Prancis pada tahun 1795, dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batak. Pemimpin dari Republik Batak adalah Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Kemudian saat itu karena Belanda sudah dikuasai oleh Prancis, maka Raja Willem V yang memerintah di Belanda saat itu mengamankan diri dan melarikan diri ke Inggris. Raja Willem V yang ditempatkan di kota Kiel mengeluarkan perintah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis, karena Raja Willem V telah bersekutu dengan Inggris. Tetapi Prancis tetap bertekad mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC, karena Republik Batak merupakan bawahan dari Prancis, sehingga apa yang menjadi milik Republik Batak itu juga merupakan milik dari Prancis. Guna mempertahankan kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, maka Prancis mengangkat Herman William Daimler untuk menjadi gubernur jenderal di tanah jajahan, karena Daimler dianggap adalah golongan patriotik yang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Ketika Raja Willem V mengamankan diri ke Inggris, kemudian pemerintah Inggris menempatkannya di kota Kiel. Nah, apa yang ia lakukan di kota itu? Ia memberikan perintah dan mengeluarkan surat yang diberi nama Surat Kiel, berisi tentang perintah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Jadi yang dimaksud pada waktu itu adalah wilayah Indonesia harus diserahkan kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Mengapa demikian? Karena Raja Willem merasa Inggris lebih berpihak kepada dia. Kemudian Prancis bertekad mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Mengapa Prancis begitu bertekad? Karena Prancis tadi sudah menduduki Belanda. Jadi ketika Prancis menduduki Belanda, otomatis wilayah jajahan Belanda juga menjadi milik Prancis. Itu yang diinginkan oleh Prancis. Nah, dengan latar belakangnya demikian, maka Prancis adapun tugas utama Daimler di tanah jajahan yaitu menjaga Pulau Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, maka Daimler mengambil tindakan yaitu memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Ketika Daimler diangkat sebagai gubernur jenderal, ia mempunyai tugas utama. Adapun perhatian penting yang harus diperhatikan Daimler yaitu
Salah satu kebijakan fenomenal Daendels ketika menjabat adalah membangun jalan raya pos yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Pembangunan jalan pos ini bertujuan untuk lalu lintas militer. Kemudian, selain jalan pos, Daendels juga membangun pelabuhan militer di ujung kulon. Pembangunan pelabuhan ini tidak lain guna memperkuat dan mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Jalan Raya Anyer Panarukan yang dibangun pada masa pemerintahan Daendels. Adapun kebijakan yang diterapkan Daendels ketika masa pemerintahannya dapat kita lihat pada 4 bidang. Bidang pertama yaitu bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya, Daendels membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan guna untuk lalu lintas militer. Bidang kedua yaitu bidang politik dan pemerintahan. Daendels membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Sedangkan dalam bidang peradilan, Daendels membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang-orang pribumi. Berikutnya, bidang keempat yaitu sosial ekonomi. Daendels meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada pihak swasta. Oleh karena kebijakan menjual tanah kepada pihak swasta, pemerintah Belanda memberhentikan Daendels dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Sehingga setelah itu Daendels digantikan oleh gubernur jenderal berikutnya yaitu Jansen. 18 September 1811, Inggris mulai menduduki Hindia Belanda. Gubernur jenderal yang memerintah saat itu adalah Thomas Stamford Raffles. Pusat pemerintahannya ada di kota Batavia. Ada 3 prinsip yang Raffles lakukan ketika ia menjadi gubernur jenderal. Yang pertama, penghapusan kerja rodi. Kedua, bupati merupakan bagian dari pemerintah kolonial yang nantinya bertugas untuk memungut pajak. Dan yang ketiga, tanah menjadi milik pemerintah. Kebijakan yang Raffles terapkan ketika memerintah yaitu pada bidang pemerintahan antara lain menjalin hubungan dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda dari Hindia. Kemudian kebijakan kedua yaitu kebijakan dalam bidang ekonomi, melaksanakan sistem sewa tanah dan menghapus penyerahan wajib. Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia Belanda yaitu pada tahun 1816. Kemudian Raffles digantikan oleh John Kendall. Raffles dianggap gagal memberikan keuntungan yang maksimal untuk East India Company atau pemerintahan Inggris. Setelah pemerintahan Raffles, kemudian Pulau Jawa pun harus diserahkan kepada Belanda sesuai dengan isi konvensi London. Tahun 1816, Belanda mulai mendominasi pemerintahan di Nusantara yang diwakili oleh komisaris jenderal. Awal pemerintahan komisaris jenderal menerapkan prinsip liberalisme. Kemudian, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang pemerintah untuk negeri jajahan di mana isinya antara lain penyelenggaraan pertanian secara bebas. Kemudian di negeri Belanda sendiri adanya perdebatan antara golongan konservatif dan golongan liberal. Kemudian karena ada perdebatan tersebut sehingga komisaris jenderal mengambil kebijakan berupa jalan tengah. Kebijakan jalan tengah dimaksud adalah eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda dengan harapan mendatangkan keuntungan bagi negeri induk. Di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan, tetapi
Pada kenyataannya, kebijakan jalan tengah ini tidak merubah keadaan, sehingga tanah jajahan menjadi krisis, kas negara induk juga kosong, dan diperlukan pemulihan ekonomi dan bidang politik. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, berikut ada aktivitas yang harus kalian lakukan. Tuliskan aktivitas ini pada bukumu masing-masing, kemudian kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selamat bekerja, semoga sukses. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.